Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Ketemu lagi dengan saya, Muhammad Soleh. I am an English teacher in this school, SMP Islam Sukoharjo. Mari kita belajar bareng-bareng dengan tutorial saya, itu belajar bahasa Inggris part 1. Sebenarnya belajar bahasa Inggris ini sangat mudah sekali. Ya, mari kita belajar pelan-pelan, ikuti dengan seksama. Oke, yang akan kita pelajari yaitu talking about past time. Kejadian atau kita berbincang-bincang mengenai kejadian masa lampau, past time. Waktu kejadiannya itu masa lampau. Tensesnya disebut dengan past tense. Nah, ini past tense. Apa itu past tense? It became and ended in the past. Jadi yang disebut dengan past tense itu mulai dan berakhir di masa lampau. Misal, ya, ada kejadian, kita bercerita kepada teman kita kejadian masa lampau dan berakhir masa lampau itu juga. Itu disebut dengan past tense. Things to remember. Hal yang perlu Anda ingat dalam kalimat past tense itu ciri-cirinya yaitu menggunakan verb to, yaitu verb bentuk 2. Seperti bought, cut, stopped, walked, and etc. dan lain-lain. Next, ciri-cirinya lagi dalam tenses past tense yaitu menggunakan linking verb, kata kerja sambung, menggunakan to be bentuk 2. Sebagian buku mengatakan linking verb, sebagian buku mengatakan to be bentuk 2, sebagian buku lagi mengatakan ini verb be atau kata kerja to be bentuk 2. Yang mana saja Anda harus hafal. Seperti I menggunakan apa? Was. You menggunakan were. They were. He, she, it menggunakan was. Itu harus hafal, kunci dasarnya. Oke, next. Look at the following examples. Perhatikan contoh berikut. A. Seto stayed home yesterday morning. Seto tinggal di rumah kemarin pagi. Next. Dania took a taxi to the airport. Perhatikan warna itu artinya kata kerja. A, B itu kata kerjanya. Next, she was very young. Menggunakan was karena she harus menggunakan was. D, they were at home. Dari contoh-contoh itu, mari kita ulas bersama-sama dengan seksama. Yang A, perhatikan kata yang tercetak oranye itu menandakan kata kerja bentuk 2. Itu kata kerja beraturan. Dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan regular verb, kata kerja beraturan. Ciri-cirinya apa? Berakhiran D atau ED. Ya, masih ingat ya anak-anak ya? Berakhiran D atau ED itu beraturan. Sedangkan yang beda nih, took taxi to the airport. Took
itu kata kerja yang tidak beraturan, disebut dengan irregular verb, kata kerja yang tidak beraturan. Adik-adik, pembaca, anak-anak harus hafal itu kata kerja yang tidak beraturan. Kenapa kok disebut tidak beraturan? Karena bentuk 1 ke bentuk 2 dan bentuk 3 itu tidak beraturan. Kalau yang A tadi kan beraturan, berakhiran D atau ed. Stay, stayed, stayed. Sedangkan kalau yang B itu tidak beraturan, dari kata take menjadi took, kemudian taken. Ya, took, take, take, took, taken. Sedang yang C, she was very young, menggunakan was. Ya, tadi she. Sedangkan yang D, they were at home, mereka berada di rumah waktu itu. Ini kejadiannya masa lampau semua. Gimana, bisa difahami ya? Oke, next. Regular past form of the verb. Nah, ini bentuk kata kerja yang beraturan. Contoh, talk menjadi talked, look menjadi looked, watch menjadi watched, lay menjadi stay menjadi stayed, dan lain-lain. Itu disebut dengan kata kerja yang beraturan. Next, irregular verb atau irregular past form of the verb. Bentuk kata kerja yang tidak beraturan diantaranya seperti swim, swam, drink, drank, see, saw, write, wrote, and etc. dan lain-lain. Ini yang irregular verb harus hafal adik-adik ya. Sering buka kamus. Insya Allah kalau paham mudah menghafalnya. Yang penting paham dulu. Next, perhatikan tabel berikut. Bentuk simple past, bentuk kalimat yang sangat sederhana yang menyatakan bentuk masa lampau, bentuk past, simple past. Statement di sini adalah kalimat positif yang dimaksud. Misalnya subjeknya kata ganti menggunakan I, you, she, he, it, we, they. Ini tidak ada peraturan, tidak ada aturannya, langsung tinggal menambahkan ed belakangnya. Dari kata work menjadi worked. Misalnya, I worked yesterday, you worked yesterday, she worked yesterday, dan seterusnya. Tidak ada aturan, tetap berakhiran d atau ed. Sedangkan jika menggunakan kata kerja yang tidak beraturan seperti kata eat menjadi ate, eaten, makan pagi atau sarapan. I ate breakfast, you ate breakfast, she ate breakfast, it ate eaten. Gimana adik-adik? Paham ya? Oke, next. Jika dari kalimat positif dirubah ke kalimat negatif, cukup menambahkan kata kerja bantu. Kata kerja bantunya yaitu did. Karena negatif, tambahkan not setelah kata kerja bantu did. Contoh dari bentuk positif ke negatif. I didn't work yesterday. You didn't work yesterday. She didn't work yesterday. Gitu ya. Sedangkan jika it, ya, yang bawahnya dari bentuk 2 menjadi bentuk 1 lagi karena sudah ada did. I didn't eat atau I did not eat breakfast. Saya tidak sarapan. Jika dirubah ke bentuk interrogatif, kalimat tanya, did-nya pindah depan. Mudah kan? Ya.
did yang ada di tengah ini pindah ke depan. Did I work yesterday? Did you work yesterday? Atau did I eat breakfast? Did you eat breakfast? Mudah kan? Sangat mudah sekali. Adik-adik ya yang di rumah belajar dengan giat. Perhatikan, sangat mudah sekali. Short answer, jawaban pendek. Jika ada pertanyaan seperti ini, did you work yesterday? Tinggal Anda menjawab jika yes, yes you did, yes you did, yes he did, dan seterusnya. Jika jawaban Anda, short answer Anda no, tidak, maka no you did not, no she did not. Gitu ya. Mudah sekali kan? Jika ada pertanyaan, silahkan chat ke Bapak melalui WA atau SMS atau bel. Next, exercise. Kita latihan dulu. For question 1 to 2, find the correct answer. Pertanyaan 1 sampai 2, menemukan jawaban yang benar. Anda tinggal pilih jawaban yang mana. For example, number 1, I have a cold. Yesterday, blah 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 blah, but I'm feeling better today. Perhatikan bentuk lampaunya dari A, B, C, dan D itu yang mana? Coba. Dari ciri-ciri yang sudah Bapak jelaskan tadi, coba yang mana? I'm okay, I will be terrible, I was terrible, I wouldn't be terrible. Yang mana coba? Iya, bagus. C. Ada ciri-cirinya apa? Coba, kenapa kok C? Was. Betul. Karena ada was. Ya. Key answer, jawaban Anda C. Kenapa alasannya? Explanation. We know that the question needs the second form of the verb. Kita tahu bahwa pertanyaan itu membutuhkan bentuk dua dari kata kerja itu, yaitu to be tadi ya, was. Number 2. Rika, did you go to class yesterday? Did you go to class yesterday? Firda menjawab no, tidak. Berarti jawaban bagaimana kalau yang no? No. Misalnya A, I went to class. Tidak, saya pergi ke kelas. Saya masuk kelas atau saya masuk sekolah, gitu maksudnya. Nggak nyambung. Ya, seharusnya kalau jawaban A, berarti Anda memilih yes ini seharusnya. Gitu ya. B, I go to class. Tidak, saya pergi ke kelas atau saya masuk kelas. C, no, I stayed at home. D, I'm staying at home. Yang mana jawaban Anda? Bagus. C jawaban Anda, stayed at home. Kenapa? Karena di sini awalnya adalah no. Maka harus bertentangan dengan ini. Go to class, apa kamu pergi ke sekolah atau masuk sekolah? Tidak, saya ada di rumah. Tidak masuk kelas. Gitu ya. Begitu. Yang mendekati, yang mengecok ini adalah A. I went, verb 2 ini. Dari kata go, went, gone. Paham adik-adik ya? Oke, next. Nah, jawaban Anda C. Alasannya, the question is about the activity in the past. Did you? So the answer must be activity in the past. Gitu.
Question number 3. We'll find the word or phrase that is not correct. Pertanyaan nomor 3, Anda temukan kata atau frasa yang tidak benar. Coba yang mana yang salah? Ini ada yang error ini dari kalimat ini. Mana jawaban Anda? When I went shopping yesterday, I see some light bulbs and a cooking pot. Betul. C, ya, jawaban Anda C. Yang salah C. Kenapa kok C? C, karena itu adalah verb 1. Karena ini menyatakan masa lampau, maka di sini jawaban Anda bukan C, tapi menjadi saw. Gitu ya. Hebat Anda. Nah, ini penjelasan. The activity happened in the past and the verb see has to be changed into saw. Bukan see lagi, tapi harus dirubah ke bentuk 2, yaitu saw. Itu aja adik-adik tutorial kali ini. Mudah-mudahan adik-adik bisa memahami. Amin, amin ya rabbal alamin. Silakan komen dan subscribe, follow and share di channel SMP Islam Sukorejo. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.